Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Surya Irnu Pratama akan membahas materi tentang kalimat efektif. Sebelum itu, perkenalkan rekan kelompok saya, ada Ayu Noviana dengan NPM 2451020080, ada Enzi Maheza dengan NPM 2451020195, ada Muhammad Rusutanzi dengan NPM 2451020184, ada Nurul Fauzia Hidayah dengan NPM 2451020141, dan saya sendiri Syafina Deswanti Maharani dengan NPM 2451020168 sebagai pembahas materi pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke materi, secara luas saya akan membahas sedikit tentang apa sih kalimat efektif itu. A few minutes later. Oh my God! Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun untuk menyampaikan pikiran atau perasaan penulis kepada pembaca secara tepat. Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, penggunaan kalimat yang efektif sangat penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan ide atau informasi dengan singkat, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Keberhasilan komunikasi seringkali ditentukan oleh seberapa baik kita dapat menyusun kalimat, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga diterima dengan baik. Dalam konteks ini, kita perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti struktur kalimat, pilihan kata, serta kejelasan makna, untuk memastikan bahwa kalimat yang digunakan mampu menarik perhatian dan memberikan dampak yang diinginkan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kalimat efektif, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalimat efektif ditandai oleh beberapa ciri. Cirinya sebagai berikut. Yang pertama adalah kejelasan, yaitu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak ambigu. Yang kedua adalah keringkasan, yaitu menyampaikan informasi dengan jumlah kata yang minimal tanpa mengurangi makna. Yang ketiga ada ketepatan, yaitu memiliki kata yang sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Yang keempat adalah struktur yang baik, memiliki susunan kalimat yang logis dan teratur. Dengan demikian, kalimat efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh audiens. Ini dia beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kalimat dalam suatu teks. Yang pertama ada kejelasan makna, yaitu kalimat harus disusun dengan pilihan kata yang tepat agar maksudnya tidak membingungkan. Yang kedua ada keringkasan, penggunaan kata yang hemat dan langsung pada inti pembicaraan membuat kalimat lebih mudah dimahami. Yang ketiga ada struktur kalimat, yaitu susunan kalimat yang logis dan teratur akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran. Yang keempat adalah kesesuaian dengan konteks, yaitu pilihan kata dan gaya bahasa harus sesuai dengan situasi dan audiens. Yang kelima adalah penggunaan gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang sesuai dapat memperkuat pesan dan menarik perhatian. Yang keenam adalah variasi, yaitu menghindari pengulangan kata atau frasa dengan menggunakan variasi dalam struktur kalimat, membuat teks lebih menarik dan mudah diikuti. Yang ketujuh, tujuan komunikasi, yaitu mengetahui tujuan dari komunikasi, atau informasi, persuasif, instruksi, dan lain-lain. Membantu penulis menyusun kalimat yang sesuai untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, kesesuaian dengan audiens, yaitu menyesuaikan gaya dan gaya penulisan dengan karakteristik audiens atau usia, latar belakang, pengetahuan, dapat meningkatkan pemahaman dan respon terhadap teks. Materi yang berikut adalah kalimat yang tidak efektif. Apa sih kalimat yang tidak efektif itu? Yang pertama adalah kejelasan makna, yaitu kalimat yang ambigu atau memiliki lebih dari satu makna dapat menyebabkan kebingungan. Yang kedua, kelebihan kata, yaitu kalimat yang terlalu panjang atau bertele-tele membuat kesan kehilangan fokus. Tiga, struktur yang buruk, yaitu kalimat yang memiliki susunan kata yang tidak logis atau kacau, menyulitkan pembaca dalam mengikuti alur. 4. Kesesuaian dengan konteks, yaitu kalimat yang tidak sesuai dengan situasi atau tujuan komunikasikan kurang efektif. Berikut adalah beberapa teknik menyusun kalimat efektif. Yang pertama adalah keberanian menggunakan kalimat pendek. Kalimat yang singkat dan padat seringkali lebih mudah dipahami. Ini membantu menarik perhatian pembaca. Yang kedua, penggunaan kata kunci yang kuat. Memilih kata-kata yang tepat dan kuat dapat menambah daya tarik kalimat. Yang ketiga adalah variasi struktur kalimat. Menggunakan berbagai struktur kalimat untuk menjaga minat pembaca dan menghindari kebosanan. Yang keempat adalah menghindari kalimat yang bertele-tele. Memastikan setiap kata memiliki tujuan dan menghindari penggunaan frasa yang tidak perlu. Yang kelima, menggunakan transisi yang efektif. Memperjelas hubungan antara kalimat dan paragraf untuk meningkatkan alur tulisan. Dan yang keenam, menyusun kalimat aktif. Kalimat dengan subjek yang jelas melakukan tindakan membuat kalimat lebih dinamis dan menarik. Sebelum saya mengakhiri pembahasan pada kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan tepat. Kalimat ini harus memiliki struktur yang baik, mematuhi kaidah tata bahasa, serta menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks. Kalimat efektif penting dalam komunikasi, karena kalimat ini dapat menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, dan tepat. Dengan demikian, kalimat efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas komunikasi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Syafina Desanti Maharani dari kelompok 5, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.